Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Nah, untuk pada video kali ini saya akan coba ya menjodohkan merpati saya ya. Dan di sini ada yang unik ya merpati, terutama dari segi betinanya ya. Ini betinanya itu masih piyik banget teman-teman, masih piyik 7 tapi sudah lenje banget nih. Ini yang kelabu ya. Tuh. Nah, ini kemarin saya lihat pas diumbar itu lagi apa ya namanya ya? Lagi berjumur lah istilahnya, itu lagi berjumur sama merpati yang ini nih. Ini saya punya jantan dudan ya yang belum ada jodohnya, dan kemarin saya lihat itu lagi berjumur sama yang betina yang tadi yang kelabu yang masih piyik teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang kesulitan untuk menjodohkan merpati ya. Jadi teman-teman bisa simak terus videonya sampai selesai biar teman-teman juga tahu caranya seperti apa dan bisa membantu teman-teman yang kesulitan menjodohkan merpati. Nah, jadi saya ingatkan di sini untuk menjodohkan merpati syaratnya itu yang penting si jantan sudah berancah dan si betina sudah lenje. Dan setelah syarat itu terpenuhi, insya Allah dalam menjodohkan merpati ini itu cepat ya dan tidak memakan waktu yang lama. Nah, ini merpati yang betina ya. Nih. Oh, merpati sisa 6 teman-teman. Larnya itu sisa 6, tapi sudah lenje dan sudah pengen dijodohkan nih. Sisa 6 ya. Ini yang cewek teman-teman. Nah, kita coba raba dulu yang pejantan ya. Oke, ini yang pejantan teman-teman. Burung merpati gambir comres. Tuh. Ini spek kolong teman-teman ya. Nih. Ini bulunya lagi menjawat tapi sudah mau tumbuh full ya. Nih. Sedikit lagi sudah full. Ini burung lagi kerja ya. Lagi kerja malah ketabrak penjawatnya. Nah, di sini saya akan coba satukan dengan betina yang masih piyik apakah jadi atau tidak, apakah betina yang masih piyik ini sudah bisa rajin bertelur atau belum. Nah, biasanya kalau merpati yang masih piyik terutama pada betinanya itu kadang belum mau bertelur teman-teman ya. Itu salah satu kekurangannya. Tapi saya akan coba dulu, mudah-mudahan bisa bertelur ya. Dan selanjutnya akan coba saya mandikan dulu dan saya jemur. Nah, untuk proses pembandiannya pun juga jangan terlalu basah banget ya. Yang penting kayak gini aja nih, diseka-seka kayak gini nih. Yang penting basah dikit ya. Ini bersihkan juga kotor-kotorannya ya, yang menempel pada kaki biasanya kotorannya pada nempel nih. Nah, cukup kayak gini teman-teman ya. Nih, cukup kayak gini, terus kita taruh dalam kurungan dulu dan kita lanjut ke betinanya, kita mandikan juga. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah berjodoh bisa bertelur ya. Nih, betinanya masih piyik ya, piyik 6, tapi ada merpati yang masih piyik 7 sudah bisa bertelur juga ada teman-teman, tapi masih jarang. Ini saya coba jodohkan dengan merpati yang masih piyik 6, apakah bisa bertelur ataupun tidak nih. Ini soalnya betinanya cuma satu di sini dan itu ada pejantan yang nganggur, makanya saya akan coba satukan. Dan prosesnya itu seperti ini teman-teman. Kalau ingin menjodohkan merpati, yang pertama itu tentukan dulu ya bejantannya suka apa enggak sama betinanya. Kalau suka, terus proses selanjutnya kayak gini, dimandiin dan dijemur, terus dimasukkan dalam kurungan, terus dijemur teman-teman ya. Nih, ini sudah kayak gini ya nih. Nah, ini sudah dimandiin semua teman-teman ya. Nih.
Terus kita tunggu sampai bulunya kering, terus kita keram ya. Dan di sini saya akan gunakan media besek ya untuk pengeramannya. Oke teman-teman, ini merpatinya sudah kering ya bulunya, dan kebetulan ini habis hujan dan alhamdulillah sudah kering, posisi sudah kering ya nih. Nah, setelah ini prosesnya kita coba masukin ke dalam besek ya. Saya sudah siapkan besek di sini teman-teman. Ya, coba kita satukan dalam besek apakah ada respon dari keduanya ya. Dia kita sudah masukkan dalam besek ya, dan kita tunggu sampai nanti sore hari ya, terus kasih makan seperti biasa. Dan nanti kalau sudah kasih makan kasih minum, teman-teman bisa keram lagi seperti ini nih. Nah selanjutnya keesokan harinya teman-teman keluarkan ya, keluarkan, dan kalau panas dijemur ya, dijemur terus kasih makan. Dan setelah kasih makan lagi teman-teman keram lagi seperti ini ya. Dan lakukan ini selama 3 sampai dengan 4 harian, insya Allah merpati teman-teman itu sudah berjodoh teman-teman ya. Jadi untuk proses penjodohan ini sering-sering dikeram seperti ini teman-teman ya, di dalam besek ataupun pakupon ataupun kardus juga bisa teman-teman ya. Nih, kalau dengan catatan merpati teman-teman itu betina sama pejantannya itu saling suka ya, jadi jangan disatukan malah berkelahi, itu biasanya agak susah untuk dijodohkan. Jadi untuk syaratnya itu yang jantan sudah beraja dan yang betina sudah mulai lenca ataupun sudah leje, itu lebih gampang dalam proses penjodohan ini ya. Jadi untuk video kali ini intinya teman-teman harus nyari pejantan yang sudah beraja dan betina yang sudah lenje, dan yang ketiga saling menyukai, itu prosesnya pasti cepat ya. Nah itu dia. Jadi untuk video kali ini mungkin segitu aja, dan semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan dalam pembuatan video kali ini saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin request silahkan ditulis di kolom komentar ya, apa yang ingin disampaikan, dan insya Allah nanti saya akan bantu jawab. Oke. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman nggak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.